Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kathura dhahkuhu uqiba bi asyri uqubatin. Kata baginda Rasul, siapa orang yang terlalu banyak tertawa terbahak-bahak, ya, jadi dhahkun, dhahika itu tertawa yang bersuara keras, ngakak. Atau mungkin ada yang perempuan nggak ngakak tapi nyirihil, contoh begitu. Nah, beritahu Neng Unti supaya jangan terlalu banyak tertawa, nanti suruh ganti senyum saja, gitu ya. Orang yang banyak tertawa, uqiba bi asyri uqubatin, tertawa terbahak-bahak maksudnya, ia akan diazab, disiksa dengan 10 siksaan. Ulaha atau awwaluha, yang pertama, yamutu qalbuhu, akan mati qalbunya, rasanya, empatinya, jiwanya tidak mudah untuk mendapatkan nasihat. Ciri orang yang mati qalbunya itu kalau anak melawan pada orang tua, yang tua juga melawan kepada orang tuanya, ada begitu kan, ya berarti kan tetap anak. Atau orang tua tidak peduli entah anaknya itu mau soleh apa tidak, pokoknya diumbar saja. Domba diumbar, hebat, senang. Pulang bunting beranak, senang. Manusia diumbar, repot, ya kan? Nah, orang tua yang membiarkan anaknya, tidak peduli kepada anaknya, entah dia terjaga kehormatannya ataupun tidak, entah ia beramal soleh ataupun tidak, entah dia mempelajari agama ataupun tidak, orang tua yang seperti ini orang tua yang berdosa. Itu salah satu ciri bahwa orang tua yang seperti itu adalah orang tua yang kolbunya mati. Ketika dinasihati tidak terima, merasa benar, ya. Ketika adanya ujian musibah yang datang kepada kita, bukannya introspeksi diri, malah kita mencak-mencak menyalahkan orang lain, mencari kambing, padahal nggak usah dicari kambing hitam, yang putih ada nggak apa-apa. Kalau Mang Doni jualan itu kambing ada warna putih, nggak apa-apa, nggak usah yang hitam saja yang dicari kambing itu ya, kambing putih kayak kambing apa terserah. Istilah kambing hitam tuh, kenapa sih kok kambing hitam? Kenapa nggak kambing etawa gitu? Kasihan kambing hitam tuh, selalu disalahkan. Susah untuk menerima nasihat. Kemudian ketika kita tidak tersentuh dengan panggilan adzan, panggilan sholat, itu mungkin pada saat itu sedang kritis jiwa kita. Kemudian ketika adanya panggilan untuk mengaji, undangan, informasi pengajian, ya Babur Rasul contoh, pengajian yang dekat sajalah gampangannya, kemudian tidak tertarik. Yang terpenting kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhajin Nahdlatul Ulama, tidak tertarik. Ada tahsinul Quran, tajwid, ada Mas Fajar, Mas Syaroi, kemudian yang akhwatnya juga ada pengajar-pengajarnya, tidak tertarik padahal dekat. Maka mungkin itu adalah azab yang Allah timpakan kepada kita, kolbu kita mati diantaranya karena kebanyakan tertawa terbahak-bahak. Akhirnya semakin jauh dan semakin jauh, merasa cukup dan merasa benar ketika menggunakan rujukan media sosial saja. Di akhir zaman banyak orang yang merasa paling benar hanya berlandaskan medsos, tapi berani menyalahkan para ulama yang punya rujukan yang valid.
itu mati kolbunya. Kama qila dhahkatul mu'mini ghaflatun min qalbihi, sebagaimana dalam sebuah kata-kata bijak diungkapkan bahwa dhahkatul mu'mini ghaflatun min qalbihi, tertawanya orang beriman itu adalah suatu kelalaian dari hatinya. Oleh karenanya Rasulullah kadang ketika beliau tersenyum hampir tertawa, beliau hanya terlihat giginya, kemudian beliau segera menutupnya. Ketika ada sahabatnya, ada di dalam kitab tentang manaqib para sahabat, hikayah para sahabat, ada hikayat di mana Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Ternyata ada seorang sahabat yang kalau bahasa sekarang stand up komedi, yang berkomedi, yang berceloteh, yang berbicara dengan pembicaraan yang membuat orang tertawa. Para sahabat lain pada tertawa, Rasul pun akhirnya sempat tersenyum hingga terlihat giginya, dan Rasulullah segera menutupnya, tapi tidak tertawa terbahak-bahak. Orang lain tertawa terbahak-bahak, Rasulullah hanya terlihat giginya saja. Jika tidak, umumnya Rasulullah terbiasa hanya tersenyum saja. Dan Rasulullah kemudian biasanya akan segera memperingatkan kepada sahabat yang tadi berkomedi tadi. Akhirnya, kamu, katanya, kata Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah mengusapnya seperti memukul, seolah-olah memukul gitu, padahal Rasulullah mengusap, kamu bisa aja, kamu jangan bikin orang tertawa, kalau bahasa kita mungkin sekarang begitu. Akhirnya sahabat tadi, ya Rasulullah, aduh ya Rasulullah, sakit, engkau telah menzalimiku. Kata Rasulullah, silahkan, iqtasi, kisos aku, balas aku, kata Rasul. Begitu saja Rasulullah mempersilahkan untuk dibalas. Rasulullah memang sangat adil, nggak mentang-mentang gue kan Rasul, gitu, enggak ya. Akhirnya kata sahabat tadi, ya Rasulullah, aku kan tidak menggunakan bagian atas, baju yang atasku aku buka, sehingga engkau tadi memukul langsung pada kulit dadaku, perut bagian atasku, sedangkan engkau menggunakan pakaian ya Rasulullah tertutup rapi. Kemudian Rasulullah membuka gamis atasnya, bagian dadanya Rasulullah bukakan, ya, bagian perut atas sampai ke dada itu dibukakan oleh Rasulullah. Jadi ada gamis yang ininya, kerahnya itu agak lebar mungkin. Kemudian di sini Rasulullah akan diikat dengan kain, kalau sekarang stagen gitu. Makanya menggunakan ikat pinggang itu kalau diniatkan sunnah itu akan mendapatkan pahala sunnah. Walaupun kita tidak menggunakan celana, tapi kita menggunakan kain yang diikatkan di perut dengan niat ittiba kepada Rasulullah, itu pun mengikuti sunnah. Sama dengan kain yang diikatkan di kepala namanya imamah, ini juga sunnah. Walaupun kainnya pendek, cuma 2 jengkal kali 2 jengkal dan bermotif batik, diikatkan di kepala ngaranna barang bang semplak, naon wae ge ngaranna nya, arek parekos jengkol barang bang semplak gitu ya, saung mondoyot, nah apa aja terserah pokoknya mah, mau blangkon, bendo namanya, terserah apapun, diniatkan ittiba kepada Rasul SAW memakai imamah, maka memakai ikat kepala seperti itu akan mendapatkan pahala sunnah Rasulullah SAW. Begitu ya. Termasuk kaum wanita yang di dalam gamisnya, di dalam gamis baju kurung, di dalamnya itu juga menggunakan lapisan lagi. Karena pernah di zaman Rasul SAW ada seorang wanita pingsan, tersingkap gamisnya, terlihat menggunakan sirwal, sarawil, menggunakan celana panjang, celana komprang. Dulu nggak ada legging, tapi kalau wanita zaman sekarang pakai legging di dalam gamis boleh. Bagaimana kalau wanita tanpa pakaian gamis
pakai legging saja, keluar rumah pakai motor, itu namanya leggingnya, lujag-lejeg jika anjing. Merepet jika lepet. Boleh pakai legging kalau di rumah di hadapan mahramnya, di hadapan suami khususnya. Walaupun di hadapan mahram, tapi ternyata kalau ada adik ipar apa kan repot nanti. Tapi ketika di depan suami tidak apa-apa. Laki-laki begitu juga, ya. Sehingga Rasulullah menganjurkan, pakailah oleh kalian sarawil, celana-celana panjang kalian, walaupun di dalam gamis kalian. Laki-laki juga sama, saya pakai gamis tapi dalamannya tetap pakai kaos dan pakai celana panjang, komprang, kolor. Nah, bagi teman-teman yang saat ini pating gubal gabel, ya, nanti pulang ke Tim Bazar beli celana pangsi tanpa T, bukan pangsit, celana pangsi, ya. Silahkan ada di Tim Bazar. Kalau ditanya Tim Bazar jual apa enggak, copotin aja yang dipakai sama dia. Azab yang kedua yang akan ditimpakan kepada orang yang sering tertawa terbahak-bahak, wa yadhhabul ma'u min wajhihi, Allah akan menghilangkan air wajahnya. Artinya kesejukan wajahnya, kecerahan wajahnya itu akan hilang. Jadi kusem, wajah tuh nggak enak, nggak menarik dipandangnya, ya, tidak bercahaya. Rawa Abu Idris Al-Khawlani an Abi Dzar Al-Ghifari. Asy-Syaikh Abu Idris Al-Khawlani telah meriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersolawatlah. Kata baginda Rasul, iyyaka wa kathratat dhahki fa innahu yumitul qalba wa yadhhabu binuril wajhi. Hati-hatilah kalian dengan memperbanyak tertawa. Hati-hatilah kalian dengan memperbanyak tertawa, karena hal itu dapat mematikan kalbu dan menghilangkan cahaya wajah. Cahaya wajah akan hilang, tidak berwibawa. Azab berikutnya, wa yashmutu ayyafrahu bihi syaitanu, setan akan bergembira dengan perbuatan itu, justru setanlah yang menyukainya. Wa yaghdabu alaihi rahman, yang keempatnya, dan Allah zat yang maha penyayang akan membencinya. Maka orang yang senang tertawa terbahak-bahak dan sering dan terus menerus dilakukannya, maka orang itu akan memiliki perilaku-perilaku yang buruk, yang umumnya mudah sekali diarahkan oleh syaitan dan jauh daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha rahman. Yang kelima, wa yunaqashu bihi ay bisababi kathratid dhahki yaumal qiyamati, pada hari kiamat akan diperiksa secara mendetail karena perbuatan itu. Padahal bagi Allah bisa saja Allah mengampuni sebagian daripada, bahkan seluruh dari dosa-dosa kita, amal-amal kita bisa saja oleh Allah tidak dihisab. Ada sebagian hamba-hamba Allah yang ternyata terbebas dari hisaban. Tapi orang yang sangat banyak tertawa, justru satu persatu waktu di mana ia tertawa pun akan detail dihisab oleh Allah, diminta pertanggungjawaban dan dicatat sebagai sebuah keburukan, hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan nilai tambah, mengurangi nilai-nilai kemaslahatan dari amal soleh kita. Qalat Aisyah radhiyallahu anhuma, Sayyidah Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, karena Sayyidah Aisyah adalah putri dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka juga disebut radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai Sayyidah Aisyah dan ayahnya. Beliau berkata, man nuqishal hisabu udziba,
Siapa saja yang dihisab secara mendetail, maka ia akan disiksa. Oleh karenanya, jangan sampai dosa-dosa kita detil nantinya, detil-detilnya itu dipaparkan di hadapan Allah Ta'ala karena kita belum sempat bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya. Seperti puasa, kan kita sudah puasa kemarin Asyura. Katanya kalau Asyura puasa tanggal 10 bulan Muharram diampuni dosanya setahun yang lalu. Itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar hanya bisa diampuni ketika kita benar-benar bertaubat dengan sempurna. Kan sudah berpuasa pula pada saat kapan? Pada saat kapan? Yang diampuni setahun yang lalu dan yang akan datang. Masih hafal tidak? Puasa, saum sunnah yang fadilahnya diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang kencang? Apa mas? Yaumu Arafah. Masa lupa sih? Hari Arafah tanggal 9 bulan Dzul Hijjah. Fadilahnya dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dosa kecil itu pun sama akan diampuni Allah. Tapi jika pada saat itu kita disertai dengan taubatan nasuha, maka dosa-dosa yang besar pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo perbanyak saum sunnah. Kenapa perbanyak saum sunnah? Man shoma, siapa orang yang berpuasa lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yuridu wajhallahi ta'ala, yang mengharapkan keridhaan Allah ta'ala dalam satu hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan darinya neraka selama perjalanan 70 tahun lamanya. Satu hari kita puasa sunnah yang diterima oleh Allah, fadilahnya Allah akan menjauhkan kita ketika kita dipastikan akan masuk neraka, kira-kira mendekat, tapi dengan fadilah satu hari puasa sunnah, Allah jauhkan kita dari langkah menuju neraka sepanjang perjalanan, kurang lebih selama 70 tahun perjalanan. Berarti cukup jauh. Maka yo perbanyak saum, apalagi ketika masih berada pada bulan Muharram, karena afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram thumma rajaba. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yakni Muharram, kemudian bulan Rajab. Itu afdal, dianjurkan. Hari-harinya bebas. Oleh karenanya yuk perbanyak puasa di bulan-bulan yang mulia. Wa yu'ridu anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati. Yang keenam, adab yang keenam bagi orang yang banyak tertawa terbahak-bahak. Wa yu'ridu anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpaling darinya pada hari kiamat. Rasulullah akan berpaling dari orang tersebut pada hari kiamat, tidak mau memperhatikan orang tersebut, ya, tidak terlalu perhatian kepada orang tersebut, dibiarkan aja dulu, nunggu yang lain dulu. Wa tal'anuhul malaikatu wa yubghiduhu ahlus samawati wal aradina. Yang ketujuhnya, wa tal'anuhul malaikatu, dan para malaikat akan melaknat orang tersebut. Wa yubghiduhu ahlus samawati wal aradina, dan yang kedelapan, para penghuni langit dan bumi akan membenci orang tersebut. Wa yansa kulla syai'in, dan yang kesembilan, ia akan mudah lupa kepada setiap perkara, akan menjadi orang yang mudah lupa. Kemudian yang ke-10,
wa yaftadihu ay tangkashifu uyubuhu yaumal qiyamati, akan terbongkar rasa malunya pada hari kiamat karena aib-aibnya dibuka secara pasti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bisa diberikan ketakwaan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk bisa berakhlak yang baik, termasuk jika tertawa tidak sampai terbahak-bahak, cukup tersenyum. Jika terlihat giginya tidak masalah, bagusnya ditutup. Ya, kalau senyum-senyum rada-rada ada suara sedikit mah ya nggak masalah lah, tapi kalau sampai terbahak-bahak itu dikurangi kalau bisa. Jangan sampai pas terbahak-bahak ngangap kemudian malaikat Israel datang, cek lu, waktumu sudah habis, kata malaikat Israel, kan repot.